Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali bersama saya, tuan rumah monolog Dedi Berbagi. Pada tayangan ini dan tayangan-tayangan selanjutnya, saya akan membahas tayangan-tayangan yang berisi edukasi, pengalaman-pengalaman pribadi, dan berita-berita ringan lainnya. Mudah-mudahan tayangan-tayangan ini bermanfaat untuk rekan-rekan saya, dan apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Selamat menonton. Halo, jumpa kembali bersama Dedi Berbagi dalam monolog atau solo podcast. Saat ini kita akan lanjut dengan episode bongkar buku, ya. Jadi hari ini saya akan melanjutkan bongkar buku mengenai listrik, ya. Bongkar buku mengenai listrik, melanjutkan episode yang sebelumnya. Listrik, saya rasa listrik masih ada dua karena bukunya cukup banyak. Ada dua lagi ya episode mengenai listrik sebelum kita nanti ke tempat lain, yaitu mungkin yang terakhir itu NFPA, ya. Oke, jadi buku yang akan kita bongkar adalah ini bukunya, IEE Wiring Regulation Explained and Illustrated, ya, sekarang oleh Brian Scadden. Oke, jadi kenapa saya banyak beli juga buku-buku listrik walaupun itu bukan domain saya, ya. Jadi saya yang banyak karena pada saat itu saya banyak mengerjakan fit out, ya. Fit out yang kebetulan dikerjakan oleh konsultan maupun arsitek-arsitek asing, ya, terutama dari oil company dan perusahaan besar kayak Papola, Amatil, itu punya besar-besar, ya. Jadi kenapa saya pilih buku ini, ya, karena memang ini saya perlukan buat pekerjaan sehari-hari, ya. Ketika mereview gambar listrik yang ada di pekerjaan fit out. Boleh? Kita mulai saja, ya. Ini juga kita lihat, ya, saya sudah di Mulia Dian Persada. Ini Mulia Persada Pasifik, ya. MPP itu BRI 2, ya. BRI 2 waktu itu yang dibangun, itu fit outnya banyak sekali, ya. Hampir 80% itu fit out, ya. Terus sampai 3 tahunan, ya, karena tendanya besar-besar. Jadi saya perlu buku ini untuk membantulah, ya, mereview apakah sistem yang dipasang di gedung kita itu aman, compliance terhadap standar-standar baik lokal, SNI maupun IEE maupun NEC maupun standar Australia, karena banyak juga konsultannya dari Australia selain dari Inggris. Nah, ini buku, ya, isinya kita lihat apa saja. Ini bukunya isinya itu mengenai fundamental requirement for safety, earth, what it is and why, and how to we connect to it, earthing system, earth fault. Jadi yang umum-umum yang memang ada di problem-problem yang ada di fit out. Kemudian ada problemnya, kemudian mengenai protection against mechanical damage, ya, protection against electric shock, overcurrent, under voltage, dan ini testing and inspection, ya, kemudian circuit design dan lain-lain, ya, sehubungan dengan instalasi listrik, ya. Jadi memang perlu saya beli, saya pelajari, saya baca untuk ikut membantu mereview, ya. Ini introduction to wire regulation. Saya besarin lah karena terlalu kecil, ya. Ini, ya, use good workmanship, artinya mesti mempunyai kerja yang baik. Use approved material and equipment, ini syarat-syaratnya safety itu kan. Mempunyai sertifikasi tentunya orang-orangnya, kemudian materialnya juga mempunyai standar, ya. Kemudian kita ensure that the correct type, jadi sesuai dengan
peruntukannya ya, kabelnya sesuai dengan peruntukannya, apa besarannya ya, itu nanti dijelaskan juga di sini ya. Jadi ya, ada residual current device, ada banyak lah ya yang memang berhubungan dengan pekerjaan sehari-hari. Itu ada duties of employer. Oke. Jadi semuanya ini hubungannya dengan standar. Ini semacam fuel ya, tapi fuelnya fuel yang kecil, bukan yang tebal itu ya. Ya juga ada fuel tebal itu. Ini mengenai earthing, kemudian apa itu, definisinya. Ini juga sama mengenai earthing. Nah, ini earthing ya, bagaimana kita masang earthing, ada jaraknya dihitung ya, dari netral, tegangan ke bawah itu ada jaraknya. Mana itu yang DC, ini figur 1, ini saya tandain ya. Apa yang tanda ini? Remember that the accepted lethal level of shock current passing through a person only ya. Jadi orang tuh yang diizinkan kalau emang ada short circuit itu 50 mA atau 1/20 ampere ya. Kalau lebih dari ini bahaya ya. Oke. Ini makanya saya tandain nih supaya kalau emang 50 mA ya itu nggak ada masalah, kayak ya kesetrum dikit aja lah ya. Kemudian ini gambar-gambar, ini saya garisin apa nih? This ensure that all metal work in healthy situation is at all narrow zero fault. Nah, jadi barang-barang yang memang berhubungan dengan metal itu harus memang nggak ada tegangan ya. Jadi jangan ada yang short. Ini gambar daripada earthing kali ya. Earthing conductor clamp ya, ada klampnya ya. Ini modelnya electric resistant, itu namanya apa tuh? Saya lupa nih model earthingnya kayak begini istilahnya. Oke. Gambar-gambar, contoh-contohnya apa nih? Ini juga. Oh, ini mengenai resistance of short earth, ini mengenai grounding ya. Ada modelnya TT, TNS, TNC, segala macam lah ya. Oke. Ini model-modelnya. Oke. Kalau kita dulu sering masalah adanya orang-orang yang komplain karena netralnya ada bertegangan ya, karena masalah earthing, kalau nggak masalah netral yang bocor karena earthingnya kurang sempurna. Wah, ini contoh-contoh sampelnya, cara ngitungnya ya. Kalau cara ngitungnya saya punya deputy lah, orang listrik ya. Info secure earth phase or earth to neutral earth, this current are no longer as equal. Nah, ini juga ya. It should be note that phase to neutral fault will appear as a load. Noise and tripping. Nah, ini Pak Eko lah yang lihai-lihai ini ya. Cuman saya yang ngerti-ngerti dikit lah. Oke, ini semuanya mengenai nah ini juga mengenai protection against mechanical damage ya. Jadi memang mana kabel-kabel yang diprotek ya terhadap kerusakan mechanical karena berada di luar tempat ya. Nah, itu harus dipakai proteknya. Di sini dianjurkan pakai metal conduit ya. Walaupun kabel tersendiri sudah diproteksi, diinsulated ya, tapi tetap kalau dia di daerah-daerah yang ini apa nih? Fuse and circuit breaker operation. Nah, ini ya. Itu juga saya hafalin gimana supaya minimum ngerti lah dikit. Nah, oke. Ini mengenai position of protective device, tabelnya ya. Ini apalagi sama ya, ini ada praktek-praktek di lapangan lah, disesuaikan dengan kode-kode yang ada di standar ya. Terutama earthing, earth fault, kemudian oke. Ini bukunya sangat berguna ya buat di lapangan. Supaya kita jangan salah instalasi, sehingga sering banyak kan kebakaran itu ditemukan karena arus pendek dari listrik ya, karena ada kesalahan mungkin
perhitungan beban atau terminasi yang kurang cocok ya. Oke, ini salah satu buku dari IEE regulation. Ini saya beli karena waktu itu emang kita banyak fit out ya. Ada beberapa lagi ya, oke. Itu dulu ya. Ini nanti kita ambil lagi buku lain. Ini saya taruh dulu. Ini bukunya sama ya. Ini IEE on-site guide sama juga. Kenapa saya beli lagi ya? Saya mau nyocokin aja gitu ya. Oke. Ini juga gedein biar kecil dulu ya. Nah, IEE on-site guide including amendment 1 based on British standard BS 7671. Nah, pasti kalau kita ada spesifikasi apa listrik pasti dia compliance-nya kalau ke BS pasti ada ininya ya. Ini isinya scope, basic information required, service position, general layout of equipment, kemudian type of protective ya mirip-mirip tadi ada bonding, earthing. Ya, cuman saya beli lagi emang ya biar ini kertasnya lebih bagus ya. Kalau ini semuanya isinya oke. Jadi saya bilang kenapa saya beli karena waktu itu lagi banyak fit out ya. On-site guide. This guide is restricted to installation at supply frequency. Jadi ini buat bekerja di frekuensi yang 50 Hz ya. At nominal single phase. Voltage-nya jadi untuk orang-orang yang bekerja di satu fase dengan tegangan 230 atau 3 phase sampai 400 volt. Nah, jadi ini tidak diperuntukkan untuk pekerjaan yang umpamanya tegangan menengah, yang 20 kV, 15 kV ya, sampai ke tegangan tinggi ya. Oke. Ini protection, ada RCBO, ada MCB ya. Ini jelasin ya. Oh, ini lebih bagus. Ya, kertasnya lebih installing RCD ya. Di dalam TT installation di TT ya ininya sistem groundingnya ya kalau nggak salah. Oh, oke. Ini sama ini lagi ya. Biar kita lihat semuanya lah lebih ini. Oke. Oke, ini tabel-tabel ya. Ini checklist apa nih? Wah, checklist before installing conventional finance gate, the following question must be answered. Nah, ini kalau sebelum masuk itu, yang pertanyaan harus dilihat ya, apa yang mesti dicek, what is the load current, bebannya berapa, protektifnya, device-nya apa yang dipakai, rating of protective device ya. Jadi kita selalu nanti begitu mereview gambar, kita lihat rated short circuit capacity. Nah, ini kan dicocokin lah nanti ya. Dengan tabel-tabel ini kalau udah oke, aduh mantap ya. Oke, ini two-way switch mengenai switch ya. Ini semuanya hubungannya semua dengan pekerjaan-pekerjaan di lapangan ya. Fit out waktu itu saya pekerjaan fit out ya. Oke. Nyambung kabel. Oke. Kalau di sana memang semua pekerja-pekerja listrik itu harus bersertifikat ya. Ada yang high, ada yang medium, ada yang apprentice ya. Oke. Ini semuanya mengenai listrik yang hubungannya dengan IEE wire regulation. Cepat aja.
ya supaya ini apa nih, inspection schedule-nya. Nah, ini ada tabel-tabelnya, completing certificate. Nah, jadi dia kalau di sana mesti ada completion certificate buat siapa pekerjaan pun ya. Completion certificate BS sesuai dengan BS, nanti siapa, top on gore, floor only, kan. Oke. Jadi memang kita lemahnya di administrasi ya. Itu yang paling kita akui lah ya, karena dokumennya lengkap, SBO drawing lengkap, semuanya ada. Jadi kita juga ketika kita mau fit out kan mereka masih minta gambar semuanya ya, SBO drawingnya, sehingga mereka juga tidak salah nanti ketika mereka mendesain ketika buat fitting out. Oke, ini apa nih yang berwarna nih? On-site the installation. Ini ya, kumpulan dari tadi ya, oke, bagus ya. Oke, ini mengenai bonding and earthing. Ya bagus, buku ini saya peroleh, saya beli emang khusus untuk membantu pekerjaan-pekerjaan saya waktu zamannya fit out di gedung. Ya, baik di GKBI, di Mulia Center, hampir semua gedung Mulia itu saya ikut fit out ya, mereview. Ini site, ya kita ambil lagi buku yang lain. Ini kita taruh dulu. Tapi kayaknya saya perlu ngopi nih. Ngopi dulu ya. Nih, waduh, banyak netes-netes nih. Panas banget. Kopinya nggak ada. Oh, Starbucks Ario. Ini belinya di Shanghai kalau nggak salah. Starbucks Shanghai. Oke. Sekarang kita ambil buku yang lain lagi. Ini masih standar juga nih. Ya. Ini bukunya. Ya. Bukunya ini SAA. Ini standar Australia nih, Australia Standard. Ya. Kenapa kita ambil ini? Karena waktu itu emang banyak electrical engineer-nya dari Australia. Banyak mereka pakai SAA. Di dalam aspeknya dia bilang compliant terhadap BS, SAA. Cari bukunya SAA, pasti beli bukunya. Ada lah ini ya. Oke, bukunya SAA. Oke, nah ini saya kita mulai aja ya, kita lihat-lihat. Ini wiring regulation berstandar-standarnya Australian Standard Wiring Regulation AS 3191. Standar Australia. Jadi karena di sana waktu itu juga ada perusahaan Australia, pakai engineer-nya Australia. Nah, fit out-nya electrical installation, building structure and premises. Ini isinya scope and application, additional requirement, new materials and method, unusual installation, nah segala macam lah ya yang disebutin di sini, standar-standarnya, nomor berapa, bagaimana mengantisipasinya, ya ini tuh semuanya lah. Jadi menjelaskan gimana serius gitu ya saya dalam hal mengerjakan sesuatu sampai saya mesti ngerti gitu kan, jangan asal tapi betul-betul kita paham lah ini apa nih tandainnya. Ya bisa tandain apa nih? Apa nih?
Oh, initial testing kan. Initial testing kalau ngetes itu gimana? Ya, insulation resistant, low voltage wiring kan. Nah, mereka kan mau ngetes. Nah, saya biar tahu lah ngetesnya gimana ya ini. Ini ada lagi nih apa nih? Ini ada tanda lagi. Wah, ini prevision treatment cable ends. Nah, ini waktu gimana kita menutup ya kabel sambungan itu pakai wire nut ya, tutup ya, cap gitu ya, tutup, jadi jangan pakai isolasi tapi benar-benar ditutup pakai wire nut, wire cap ya. Ini apa nih? Ini termination connection ya. Kan kalau kontraktor tuh banyak tuh nyambung kabel dipelintir-pelintir gitu kan. Nah, terus ditutup pakai potongan kabel dicemplungin gitu lah. Di tempat saya nggak boleh gitu. Kita stop kerjaannya, suruh nyambung yang baik, yang benar terminasinya ya kan, supaya betul-betul secure ya. Dan itu harus menjadi perhatian kita sebagai building inspector ya dalam pekerjaan-pekerjaan, karena itu sangat berbahaya ya. Hubungannya dengan insurance soalnya. Kalau ada terjadi apa-apa, ditemukan temuan bahwa ada instalasi sambungan kabel begitu, jangan harap kita klaimnya dibayar ya. Dulu saya pernah juga terjadi kebakaran satu panel ya, satu gedung, ya itu kesalahan kontraktor ya. Kita yang itu kayak building inspector itu penting karena apa? Itu kabel telepon dipakai kabel listrik ya, yang kecil itu dipakai kabel kontrol sehingga panas dan terbakar, akhirnya satu floor itu bisa habis terbakar ya. Tapi alhamdulillah sih aman ya waktu itu. Oke, ini tubing support apa sih ini? Oke. Manual mengenai mesin ras ya, karena waktu itu ada juga orang mengerjakan las ya di atas. Umpamanya mereka mengganti memindahkan sprinkler, karena kalau di gedung kan kadang-kadang kita ada perubahan sprinkler yang harus digeser-geser ya. Nah kadang-kadang ada yang mau dilas, kemudian kan ada juga yang pipa yang kecil itu bisa pakai screw ya. Oke. Ini sama ini Australian standard. Gambar apa ini? Ini kamar mandi ya. Oke. Oh, ini apanya ada rata ya kayaknya perbaikan. Correction AS ya. Tidak ada perbaikan yang ini dikasih. Ini salinannya. Ada yang perbaikan, mungkin ada sesuatu kejadian sehingga di sana ya standar itu 3 tahun sekali ya diperbaiki. Kalau di kita itu ya bisa ada yang lebih dari 5 tahun, 10 tahun. Ya, tapi ya nggak apa-apa lah. Sekarang udah ada perbaikan ya, dengan banyak anak-anak muda sekarang lebih ini. Oke, ini mengenai wiring regulation tadi kita udah bongkar, satu dari IEE, dua dari IEE ya, British Standard, dan ini dari Australian Standard. Oke, kita nanti ambil lagi buku yang lain. Ya, kita taruh dulu nih. Ini lain. Wah, ini bagus nih. Ya. Ini bukunya bagus. Waduh, ini berat juga nih. Ini tebal ya. Ini buku Electrical Installation Handbook. Ini saya sangat senang. Bagus, gambarnya bagus-bagus, berwarna lagi ya. Ini dia. Wah. Saya perbaiki dulu nih ininya nih ya. Saya perbaiki dulu. Oke, kita lanjut lagi ya ke buku yang tadi nih. Siemens ya. Ini saya suka sekali bukunya, bagus. Dan kita mulai saja kita bongkar ya, namanya Electrical
handbook dari Hayden ya. Hubungannya dengan Siemens nih. Oke. Buka. Ini sering saya baca-baca juga nih. Ini ada beberapa nih saya tandain nih. Oh, ini listrik ya. Oh, ini preface. Tahun berapa nih? Ini tahun 79. Tuh autornya ya, yang nulis ya, banyak orang. Ini isinya power supply and distribution system, definition of term, recommendation for design electrical, calculation short circuit. Ini banyak teori dan praktek ya. Wah, ini bagus banget nih, lengkap ya, bagus nih buat bahan ajar juga bagus nih. Banyak sekali ininya. Dimmer light control, luminaries, lighting installation, air conditioning engineering ya, room heating, segala macam nih. Ada berapa halaman nih? Wah, sampai 900 halamannya, ada jilid 1 dan jilid 2 ya. Ini kan sampai 1171 juga. Wah, Rules and Intelligence. Ini Jerman ya. VDA ini Jerman, reference to VDA Jerman ya. Deutsche. Oke, kita lihat ya. Kita lihat ya. Isinya apa aja sih? Ya, power supply and distribution system, ya. Short circuit. Waduh, ini kalau belajar ini mesti melotok juga nih. Ya, ini warnanya bagus ya. Oh, ini trafo kan, ini yang dari PLN Power Company Feeder ya kan, per station. Ini trafo, baru ini ke distribusi ya, principal distribution sub. Ini bagus penjelasannya. Ini electrical installation system, type of system. Ini feeder from high voltage system ya, di trafonya ada 3. Ini persis seperti di tempat-tempat kita ya. Dan warnanya bagus, digambarinnya berwarna ya. Dan mahal nih buku ya. Tahu berapa saya lupa. Mahal. Ada dua series ya, ada volume 1, volume 2 loh itu. Ya, buat kita ngecek aja ya. Instalasi kita kira-kira waktu kita serah terima mirip-mirip nggak, sama nggak, standarnya apa gitu kan. Dan tadi ada standar IEE, ada NEC, kita belajar National Electric Code, kemudian ini dari VDA ya, Jerman nih, hitung-hitungannya. Ini ngitung apa sih? Ini feed system without branches. Oh, oke. Ini sampel, contoh-contoh hitungannya. Ini mah Pak Eko nih yang tahu nih. Juga lihat kerawal gitu pusing. Ini juga trafo ya. Oh, ini kan. Oke. Oh, lihat hitung-hitungannya. Wah. Cuk orang Sunda Mariet. Oh, itu. Oke. Ini ngitung-ngitung impedance or electrical equipment. Ya, bagus. Orang tuh baca nggak? Ya bacalah dikit-dikit sih ya kan. Cari yang penting-penting. Makanya dibeli ini buku buat dibaca, dipelajari ya. Masa nggak dibaca? Walaupun bacanya loncat-loncat seperlunya. Oh ya. Electrical resistant. Bukunya bagus nih. Ini fuse ya. Atau sekarang masih ada nggak ya pakai handle fuse ini ya? Oke.
tabel gambar. Wah, bagus ya. Jelas ya. Breaker, gambarnya, ada kontrolnya, ada motornya, trafo. Kita harus bisa tadi ada gambar simbol belum ya? Belakang kali ya. Oh, bagus lah nih buku. Ini mengenai tripping ya. Tripping device, kapan dia trip, berapa detik setelah ada beban overload atau ada short ya, harus bocor berapa detik, berapa lama dia tripping. Oke. Ini semuanya mengenai listrik. Oh ya, bagus ya. Menarik gitu ya, kalau kita baca bukunya ini menarik karena teman tebel aja nih. Bacanya nggak bisa sembari tidur, makanya saya senangnya bacanya cuma tiduran. Oh, ini isolator with motor operated. Nah, ini pakai motor ya, sekarang mungkin agak beda ya. Ini biasanya tegangan menengah nih. 21 kV ke 380 turunnya, load brake switch ya. Oke. Oh, ini and-half use ya. Yang tegangan lihat tuh. Ya. Kita di gamblang ya, ada gambarnya sehingga kita betul-betul ada mekanismenya ya. Ini terutama ini alat-alatnya dari Siemens ya. Karena dia sponsorin sih buku ini. Tapi apapun mereknya, sistemnya pasti sama ya. Sistemnya pasti sama. Nah, ini apa bedanya nih? Kalau on or off gitu kan. Ratu lagi. Oh, ini gambar juga kubikel. Ini saya tandain apa nih? Coba apa sih yang saya tandain? Oh, current carrying capacity. Oh, ngitung apa? Besarannya arus berapa kan? Ada direct current, single phase, three phase. Ngitung berapa besaran arus yang harus kita generate. Nanti ada ukuran kabelnya berapa, ada jati tabel, panjangnya kabel ya kan, voltage drop kabelnya harus ukur, penurunan tegangan, kemudian berapa jadi kabel yang tepat. Nah, ini buat namanya ampere meter ya, transducer ya. Sekarang mah kecil-kecil ya, nggak gini-gini. Karena kalau yang audit tuh nggak pakai yang gede-gede, tapi karena pakai Rockwell ya. Jadi gampang masukinnya ke bus bar, itu gampang. Pakai Rockwell. Wah, ini listrik dari Siemens ya. Bunyinya bagus ya. Berwarna loh ini ya semuanya. Ini Achtung, high voltage, caution, danger. Jadi tadi kan di National Electric Code itu ada lock out sama take out, jadi juga sama ya. Semua harus ditandain. Ini sangat detail, ya. Bagus untuk kontraktor, installer, maintenance. Dijelasin mengenai sistem-sistem yang ada, jelas dengan ilustrasinya. Jadi lebih mudah untuk memahaminya. Oh ya, tenang kalau lihat buku yang ada warna-warnanya ya. Oke, kita lanjut. Ini trafo ya. Ini oil trafo nih. Nah, lihat cara masang trafonya itu sama ya dengan kalau kita punya switch gear. Itu di kolongnya ini ada kabel dari bawah yang
dari PLN ya, dari bawah masuk ke sini gardu PLN ya, nanti dari sini baru ke kubikel ya. Nah, juga ditentuin ruangannya sebesar apa, nggak boleh terlalu kecil ya. Jadi ukuran size-nya itu ada di nanti di buku kayaknya ada di buku itu deh, benchmark ya, standar dari SIPC ya, BSRIA ya, mengenai besaran ruang mesin trafo, chiller, tingginya berapa, ini gambarnya ya, jelas ya. Di dalamnya kayak apa ya kan. Jadi secara garis besar sih sama ya. Construction ada high voltage section, transformer section, low voltage section. Oh. Ini lagi ngapain ya, kok nggak pakai sarung tangan ya? Oh, itu mungkin powernya mati ya. Ya, tegangannya menengah tuh. Oke. Nah, ini mengenai standar desain. Nah, ini standar desain. Bagaimana kita mengedesain? Ya, distribution, terus berapa ampere, 5.000 ampere, 3.000 ampere. Nah. Ini tabel-tabel ya, semuanya. Contoh-contoh. Ini masih ada fuse yang ini, sekarang udah nggak ada. Ganti sama MCB semuanya ya. Kebut aja ya. Oke, tuh lihat gambar bagus ya. Saya senang nih, makanya saya bongkar nih, lihat-lihat, diinget-ingetin. Saya dulu baca apa gitu nanti. Terus saya di lapangan sih dulu ya, jadi selalu keliling dan lihat instalasi. Oh ini ya contoh-contohnya. Trafo ke kubikel, langsung ke arah, ada groundingnya. Oke. Jadi saya itu selalu kalau melihat sesuatu tuh saya lihat ini apa, gunanya apa, dari mana, fungsinya apa, kalau rusak di mana, cara perbaikinya gimana, keadaan daruratnya gimana. Jadi saya pikirin sampai dari A sampai Z gitu. Nggak tahu lah emang kelakuannya kayak begitu, detail ya. Nah, ini wiring cable, insulated wire for permanent installation. Nah, itu contohnya ada NYE, ada NYEF, ada NYM, ya macam-macam lah, ada Romex ya. Ini power cable ya. Ya, jelas kita harus ngerti juga mengenai jenis-jenis kabel dan dipasangnya di mana ya. Jadi ini bagus banget nih. Jenis kabel dipakainya di mana. Ini kayaknya buat tire nih kalau nggak salah ya. Tahu nih. Nggak kelihatan. Oh ya. Kabel UTP kalau buat apa. Oh, jenis-jenis kabel semua. Ya. Oh. Namanya di sini nih jenisnya nih. Type destination. Oh. Banyak banget yang jenis kabel nih. Oke, ini apa nih? Tipenya ya. Oh, berapa halaman nih jenis kabel nih. Orang distrik perlu nih tahu. Luar kepala harusnya. Oh, namanya electrical engineer ya, kabelnya harus apa, luar kepala. Tipe kabel buat apa, fungsinya buat apa. Oke. Direction of counting, JLO.
ngitungnya jumlah ininya kabelnya. Ini ada kabel apa lagi nih? Power cables and fitting. Nah, ini yang gede-gede nih. Penyambungnya. Oh. Yang high tension ya, medium atau high tension. NAKB, NY, GBY apa ya? NYSY, NYSAY, macam-macam lah, YYY. Indoor, outdoor. Ini harganya juga pasti beda-beda ya. Harganya beda-beda. Oh. Power cable and fitting. Wah, bahan lengkap ya. Kabel aja biar berapa 20 halaman tadi tuh. Oke. Ini buat ngitung voltage, current. Oke, condition of either normal, insulation of cable, in air, above air, oke. Oke, kita skip aja. Ini bukunya bagus sekali untuk dipelajari dan dibaca. Saya sih dulu baca ya. Cuman lupa kali sekarang isinya apa aja. Saya perlu buat, makanya ini buat bongkar tuh buat refreshing lah, agar saya masih ingat-ingat ya. Kalau ada yang nanya bisa jawab lah, kalau nggak bisa jawab lihat bukunya, cari. Tapi sekarang nggak begitu sulit ya. Tinggal ke AI aja, chat GPT ya, banyak deh sekarang. Apa aja dia bisa jawab. Cuman ya kita harus ngerti juga, kita harus tahu. Jangan asal terus percaya, cek juga, counter check. Sehingga betul-betul kita mendapat jawaban yang betul-betul benar ya. Oke, ini lighting ya, lighting. Kalau nggak salah ada, ya ini lighting. Oke, ada sekarang ini masih tenis, sekarang pebble ya, pebble. Oke, ini buku yang referensinya apa lagi nih? Line commit, tulisan aduh berat-berat nih. Oke, ini low voltage switchgear ya, jilid pertama. Ya, nanti habis ini kita lihat jilid yang kedua ya. Tapi lebih tipis jilid kedua, ini 1000 halaman ya. Oke, saya taruh dulu ya, punya. Saya taruh dulu. Nah, ini buku yang terakhir buat episode ini ya. Episode bongkar buku, ini buku yang terakhir, sama buku listrik juga. Ini volume 2. Oke. Volume 2 ini isinya apa ya? Isinya apa ya? Electrical installation, isinya coba. Content, calculation of short circuit current in 3 phase, power supply distribution, ini tadi nih yang volume 1 ya, kita ke volume 2 tadi, ini volume 1 kita ke volume 2. Nah, ini volume 2 nih. Kayaknya chiller ya volume 2 nih. Ini volume 2. Ini volume 2 tuh lift ya, ada lift. Volume 2 air conditioning engineering. Volume 1 itu tadi banyak dia sampai lighting ya. Ini volume 2 ya. Mulai air conditioning, installation. Terus apa lagi nih? Room heating equipment, room cooling equipment, fan for room ventilation, control equipment, banyak ya ini. Airport lighting, industrial building, specific power installation, large building vertical rise. Nah, ini cocok buat mungkin yang banyak dibacain yang kedua ya. Air conditioning installation, apa aja sih isinya? Temperature of the room. Temperature of the room in the mean value of the air temperature in the room and the temperature of surrounding surface. An equalized thermal balance is very important for human comfort and therefore
it's essential that suitable room temperature is maintained. The ventilation is essential for the movement and condition of air. The cleanliness, improvement, filtering, addition of fresh air, the human for humidity and the humidifying and drying. Ya. Jadi ruangannya itu harus betul-betul well ventilated, ya, sirkulasinya baik, heat dissipation, ya. Jadi nggak perlu dah kita dipaksain pakai AC kalau sirkulasinya baik, ya. Temperature of the room, movement of the air. Room heating equipment. Oke. Oh, ini motor-motornya mana ya? Buat di kamar nih, heater apa segala macam. Ini heating wire tuh buat itu ya, buat pemanas ya. Ini naruh apa nih? Heaternya ya. Oke. Oh. Ini room cooling equipment, AC rumah ya. Ini jangan masih pakai window nih. Oh iya tuh kan. Window nih. Ada juga split ya. Split. Freestanding flip yang digambarin Windows. Room ventilation equipment. Nah ini ya, air change per hour ada ya. Office ini 4 sampai 8. Restoran 5 sampai 12. Cinemas 8. Schoolroom. Laundry 10 sampai 25 ya. Kemarin kita ngomongin laundry. Ini ACH-nya. Laundry, dry cleaning 10 sampai 25, kitchen, coba ini kitchen 5 sampai 30 ya. Oke. Ya dulu sih saya apalin yang begini ya, garasi. Nanti kita tahu nih kalau ada suatu sistemnya tidak berfungsi, kita lihat fan-nya berapa, ACH-nya berapa, nanti ketahuan ya. Oke. Ini jenis-jenis fan ya, kemarin udah kita bicarakan juga ya, itu di pasal di AMKA ya sama dia ASRE ya, mengenai fan. Oke. Lanjut, ini apa nih? Design and installation, range of controller. Ini lift ya. Lift, passenger freight and goods lift. Jadi lift barang, lift orang. Oke. Ada tuh application of good passengers lift. Titiknya apa nih? Coba kita gedein ya. Biar jelas. Multi-story flat, nomor good lift. Passenger lift nomor 1, 2 ya, tergantung daripada itu carrying capacity-nya. Ya. Traveling speed-nya, kemudian handling capacity-nya, hotel 10 floor, carrying capacity-nya 10. Oke. Nanti kita lihat lagi lah ya. Ini kapasitasnya, besarannya lift, shaft-nya. Oke. Visual power. Nah ini buat large gedung-gedung besar ya. Vertical riser, main installation. Ya. Lihat. Nanti sebutin berapa ini tipenya, sehingga model-modelnya ya tergantung daripada tinggi gedungnya ya, bagiannya.
Ini Basdak ya kalau nggak salah nih. Ya, Busbar tahun. Oke. Ini benar-benar buku ini bagus. Cuman udah lama banget nih saya nggak pernah lihat ini bukunya. Tapi bagus, saya senang. Pasti ini saya baca. Nah, itu lihat ya, ngecor buat Mbah ini ya. Ini nih. Jadi kita nggak usah bobok-bobok, semuanya ada di sini ya. Tinggal narik kabel nanti ke ke partisi ya. Waktu di landmark ini semua begini semuanya ya. Jadi gampang banget. Di BNI 46 itu namanya wiring management juga. Itu lebih mudah lagi karena dia race floor, tinggal mindahin aja. Race floornya nanti ganti groupingnya. BNI yang depan ya. 46 depan. Saya pernah di situ juga. Tahun lah kalau nggak salah. Oke. Oh, itu sambungan-sambungannya. Ini mah detail banget deh. Ini bagus ya, cocokin aja dengan yang IEE, ini VDE, IEE, NEC, terus kemudian yang SNI ya, pusing ya. Tapi kita cari yang terbaik lah. Agar gedung kita betul-betul selamat. Nah, ini cara-caranya ya. Kabelnya taruh di dalam, yang di dalam, naruhnya di mana, ketinggian berapa. Ya, itu race floor ya. Nanti masih ada lagi ini rumah sakit ya. Nanti ada lagi buku listrik, masih ada. Nanti di episode selanjutnya ya ada lagi dua apa tiga ya. Itu mengenai National Electric Code, kemudian Electrician Handbook, banyak lah. Nanti kita lihat. Pokoknya kita bongkar buku sampai habis. Mungkin ada berapa episode ya, mungkin 20 lah. Kita habisin di 20 atau 25 kali. Ya ada waktu kita selesaiin pelan-pelan aja lah. Oke, Indonesian Building and Exhibition. Oh, ini juga kalau ada pameran ya, gimana instalasi yang di pameran kayak apa. Cakep nih bukunya, semuanya ada lah. Nggak tahu yang di mosque ada nggak? Nggak ada ya, tempat ibadah nggak ada. Gereja atau di mana nggak, ini lampu ya. Lighting street lighting. Oke. Ini apa nih? Sequence connection of street lighting, masih street lighting. Ya, kita buka aja nih. Ini apa nih, emergency power apa nih? Garage petrol station, pom bensin, ada nih. Pom bensin, listrik pom bensin. Wah, lengkap deh buku ini. Cakep. Di peternakan. Saya sih baca yang mana ya? Ya yang umum-umum lah. Yang hubungannya dengan pekerjaan lah, yang nggak sulit-sulit. Apa nih? Conveyor system. Oke. Ini berapa halaman nih? 1031, tadi 1500 ya. 2 kali. Oke, kita percepat saja ini rules. Selesaikan relevant safety measure. Ini buat safety ya. Bagus. Ekstrak VDA. Ini mengenai apa nih? Ada groundnya ya, supaya jangan kesetrum, jangan nyender.
ini contoh-contoh. Oke. Low voltage switchgear. Oke, ini buku referensi lain. Oke, ini mengenai buku bongkar listrik. Ya, nanti ada lagi episode selanjutnya juga bongkar listrik yang mungkin terakhir lah. Listrik masih ada beberapa buku ya, ada 3 apa 4 buku apa 5 buku lagi listrik. Kita bahas nanti ya setelah yang ini ya. Oke, sebelum saya pamit saya mau ngopi dulu ya. Oke, mungkin sampai di situ saja episode yang hari ini mengenai bongkar buku listrik ya. Dan mudah-mudahan bermanfaat semuanya. Ini tidak mau ngajarin atau course, tapi saya menceritakan, makanya namanya bongkar buku-buku yang saya miliki dan saya baca, saya pelajari, saya manfaatkan untuk saya membantu pekerjaan saya di dalam hal merawat dan memelihara bangunan gedung. Oke? Sampai di situ dulu. Terima kasih. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah akhir dari tayangan saya pada saat ini dan mudah-mudahan bermanfaat bagi rekan-rekan. Sebelum saya akhiri tayangan ini, apabila berkenan, silakan subscribe, like, dan tekan loncengnya. Salam dan terima kasih. Sampai jumpa di tayangan-tayangan berikutnya.